الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hal yang dimaklumi di kalangan para ulama dan hal yang dipersaksikan oleh setiap orang yang berakal dari kaum mukminin dan mukminat, dan perkara yang tidak ada silang pendapat di kalangan orang-orang yang arif dan memahami agama, bahwa berbicara tentang tauhid, berbicara tentang bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pembicaraan yang paling afdal dan pembicaraan yang paling utama. Karena Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya sebagai pembicaraan tentangnya adalah hal yang terbesar dan ilmu yang paling utama adalah ilmu yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepadanya, dan tentang nama-nama dan sifatnya. Qul ayyu syai'in akbaru syahada Qulillah syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, tanyakan kepada mereka, siapakah yang paling atau suatu apakah yang paling besar persaksiannya. Kemudian Allah memerintah kepada nabinya untuk menjawab, yaitu Allah syahidun baini wa bainakum. Ia adalah yang memberi saksi antara saya dan antara kalian. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar supaya saya memberi peringatan kepada kalian dan peringatan kepada siapa yang sampai kepadanya Al-Quran. Maka berbicara tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ia adalah pembicaraan yang paling mulia, ilmu yang paling bermanfaat, dan sebaik-baik ibadah yang seorang hamba menghabiskan waktunya dan menghabiskan kesempatan umur yang diberikan kepadanya untuk membahas bagaimana ia memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata seorang muhaddis
yaitu Yahya bin Ammar As-Sijistani rahimahullah. Dan ucapan beliau ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Kata Yahya bin Ammar As-Sijistani, al-ulumu khamsah. Ilmu itu ada 5. Ilmun huwa hayatud din wa huwa ilmu tauhid. Ada sebuah ilmu, itu adalah kehidupan agama. Agama seorang menjadi hidup dengannya. Ilmu yang merupakan kehidupan agama ini adalah ilmu tauhid. Kemudian kata beliau yang kedua, wa ilmun huwa qutud din. Dan ada ilmu, dia adalah santapan hidangan di dalam agama. Siapa yang mengambilnya, menyantapnya, maka akan menambah kekuatan padanya. Wa huwa al-'idhatu wad-dzikr, yaitu nasihat dan zikir, peringatan. Kemudian ilmu yang ketiga, wa ilmun huwa dawa'ud-din. Dan ada ilmu, dia adalah obat di dalam beragama. Wa huwa al-fiqh, itu adalah ilmu fikih. Yang keempat, wa ilmun huwa da'ud-din, wa huwa ikhbaru ma waqa'a baina as-salaf. Dan ada ilmu, itu adalah penyakit di dalam beragama, yaitu ilmu yang berkaitan dengan pengabaran tentang fitnah-fitnah yang terjadi di kalangan para as-salaf. Dan ilmu yang kelima kata beliau, wa ilmun huwa halakud din wa huwa al-kalam. Dan ada ilmu yang merupakan kebinasaan dalam beragama, yaitu ilmu al-kalam atau ilmu filsafat. Ucapan beliau ini adalah ucapan yang sangat tampak kebenarannya, hal yang dipersaksikan di dalam syariat dan dari ucapan-ucapan para ulama as-salaf. Karena ilmu al-kalam, ilmu filsafat, siapa yang masuk di dalamnya, maka ini akan membawa seorang hamba kepada kehancuran di dalam beragama. Demikian pula mengabarkan apa yang terjadi dari fitnah-fitnah di kalangan as-salaf. Ini adalah hal yang membuat hati itu keras, hal yang menyebabkan seseorang jatuh di dalam ketergelinciran dan kesalahan. Karena itu beliau anggap bahwa ini adalah ilmu penyakit di dalam beragama. Adapun ilmu yang merupakan obat di dalam agama, dan beliau sebut adalah ilmu fikih. Karena seorang hamba yang mengenal yang halal dan mengerti yang haram, bisa membedakan antara keduanya dan mengenal syubhat antara keduanya, dia akan pandai memilih apa yang terbaik untuk dirinya. Dan ini adalah obat di dalam kehidupannya. Adapun ilmu yang merupakan santapan di dalam beragama, nasihat dan zikir, nasihat dan peringatan. Karena seorang hamba perlu untuk mendapatkan peringatan dan nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan. Sungguhnya peringatan itu, nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan nasihatilah mereka, dan ucapkan pada mereka di tengah diri-diri mereka ucapan yang mendalam. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Dan juga dalam hadis Irbad ibn Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang sangat mendalam. Sampai Irbad berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'izatan balighan
darafat minhal uyun. Iya. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam, membuat hati itu bergetar dan membuat air mata itu berlinang. Yang disebutkan pada kelanjutan hadis. Dan di awal dari ilmu yang beliau sebutkan adalah ilmu yang merupakan kehidupan di dalam beragama. Dia adalah kehidupan, yaitulah ilmu tauhid. Tanpa tauhid ini tidak ada kehidupan bagi seorang hamba. Seakan-akan ia adalah bangkai, ia adalah mayat yang berjalan di atas muka bumi. Engkau melihatnya bergerak, berbicara, makan dan minum. Tetapi tanpa tauhid ini, dia dianggap sebagai mayyit. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutnya sebagai mayyit di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, dia bangkai, fa'ahyainahu, kemudian kami menghidupkannya. Perhatikan, dihidupkan. Menunjukkan bahwa kehidupannya sebelumnya tanpa keimanan dan tauhid tidaklah dianggap sebagai suatu kehidupan, bahkan digolongkan ke dalam orang-orang yang disebut sebagai mayyit, orang yang mati. Awaman kana maytan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Apakah orang yang tadinya dia mati, lalu kami menghidupkannya dan kami berikan kepadanya cahaya, dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Apakah sama orang yang seperti ini dengan perumpamaan orang yang berada di dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar darinya. Tidak bisa keluar darinya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita beberapa keutamaan dari tauhid. Pentingnya tauhid di dalam kehidupan. Yang pertama, bahwa tauhid ini adalah simbol kehidupan sejati seorang hamba. Tanpa tauhid tidak ada arti di dalam kehidupannya, dan dia di dalam hakikat syar'iyyah sebenarnya tidak dianggap sebagai orang yang hidup. Tidak dianggap sebagai orang yang hidup. Karena itu siapa yang menjawab seruan Allah, siapa yang menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti mengarah kepada hal yang menghidupkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan jawablah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menyeru kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Maka agama ini menghidupkan seorang hamba. Tanpa kepahaman terhadap agamanya, tanpa pendalaman terhadap tauhidnya, tidaklah ia dianggap berada di atas suatu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki. Iya. Kemudian dari kandungan ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-An'am, "Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya, dia berjalan di tengah manusia dengan cahaya tersebut. Menunjukkan bahwa tauhid ia adalah cahaya dari Allah, diberikan kepada hamba. Cahaya dari Allah diberikan kepada hamba. Karena tauhid ini adalah hal yang menerangi jalannya. Hal yang menerangi jalannya. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur." Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dan lafaz keimanan yang tercakup di dalam keimanan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada para rasul,
keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada hari akhirat, keimanan kepada takdir, yang baik dan yang buruk. Seluruh bentuk keimanan ini, itu adalah makna tauhid. Itu adalah tauhid di dalam kehidupan seorang hamba. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari kegelapan maksiat menuju kepada cahaya ketaatan. Dari kegelapan kesyirikan menuju kepada cahaya tauhid. Dari kegelapan kejelekan menuju kepada cahaya kebaikan. Dari kegelapan hidup yang tidak tentu arah menuju kepada hidup yang sejati. Inilah dari keindahan tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba. Dia adalah cahaya yang selalu menerangi hidupnya, selalu menerangi hidupnya, menerangi jalannya, dan dimaklumi bagaimanapun si cahaya tersebut bagi seorang yang hidup di atas muka bumi ini. Iya, kita memperhatikan saat kegelapan datang meliputi manusia di malam hari, betapa perlunya kita kepada cahaya. Dan sangat tampak sekali betapa besar nikmat dari cahaya ini yang dipakai di dalam kegelapan. Iya, apalagi kalau kita berada di suatu tempat yang di tempat tersebut ada jalan yang mesti kita lalui. Di sekitar jalan tersebut ada jurang-jurang yang bisa membinasakan. Betapa perlunya seorang hamba kepada cahaya ini. Ya. Ini dalam kehidupannya di dunia. Bagaimana pula dengan kehidupannya di dalam beragama? Sedangkan hidup ini tidak hanya berakhir di dunia. Hidup ini adalah sebuah tanggung jawab dan akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di alam kekal abadi, yaitu di akhirat. Semuanya akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di akhirat. Iya. Maka keperluan kita kepada cahaya di dalam kehidupan keagamaan kita itu sangatlah penting. Dan dari cahaya yang dimiliki oleh seorang hamba di dalam beragama, inilah yang menjamin kebaikannya di dunia dan di akhirat. Yang menjamin kebaikannya di dunia dan di akhirat. Cahaya ini digambarkan dengan tauhid di dalam Al-Quran. Digambarkan dengan tauhid. Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Disebutkan dengan konteks keimanan. Dan itulah tauhid. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya. Zulumat disebut di dalam konteks ayat dengan lafaz jama'. Sebab kegelapan itu banyak bentuknya, banyak jenisnya. Sebagian kegelapan lebih mengerikan daripada kegelapan yang lainnya. Sebagian kegelapan lebih membinasakan daripada yang lainnya. Dan dari manfaat tauhid ini, seorang hamba diberi cahaya, ia keluar dari kegelapan tersebut. Kemudian, dari pentingnya tauhid di dalam kehidupan. Tauhid ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Dia adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Tapi banyak dari manusia yang tidak mengerti kadar agungnya nikmat ini. Dia tidak mengerti kadar agungnya nikmat ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa ini adalah nikmat yang terbesar. Penjelasannya diuraikan di dalam Al-Quran. Kita bisa mencermati 2 surah di dalam Al-Quran agar supaya kita mengenal bahwa tauhid adalah nikmat terbesar. Adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada hamba. Yang pertama, cermati surah di dalam Al-Quran disebut dengan nama surah An-Nahl.
Ya, surah yang ke-16 dari urutan surah Al-Quran. Dan surah An-Nahl ini dikenal juga di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am. Ya. Kenapa disebut surah An-Ni'am? An-Ni'am itu jama dari nikmat-nikmat. Karena di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya. Di dalam surah inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, ingin menghitung semua nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Walaupun potongan ayat ini ada juga di surah Ibrahim. Tapi ini ayat disebutkan kembali di surah An-Ni'am, di surah An-Nahl, 2 surah setelah surah Ibrahim. Penekanan bahwa segala nikmat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tidak akan mungkin bisa dijumlah dan dihitung oleh hamba. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah. Dan di akhir dari surah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau memang benar kalian beribadah hanya kepada Allah. Kesyukuran terhadap nikmat ini adalah suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari ibadah. Seorang hamba tidak dikatakan bertauhid kalau tidak ada bentuk kesyukuran pada dirinya. Dan tidak sampai seorang hamba kepada jenjang yang sempurna dalam tauhidnya kecuali dengan kesyukuran tersebut. Karena itu Allah memerintah segenap manusia untuk berhambakan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya, disertai dengan kesyukuran kepadanya. Allah memerintah Nabi-Nya, dan beliau adalah hamba yang paling taat beribadah kepada Allah, dan beliau adalah hamba yang paling bersyukur. Hingga kesyukuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal yang sangat menakjubkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa Rasulullah berdiri salat malam hatta tashaqqaqat qadama, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, kenapa engkau melakukan hal ini? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Padahal Allah telah mengampuni segala dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ya. Kenapa sampai beliau beribadah sedemikian melipihkannya? Upaya beliau yang sangat besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang menjadi bekal untuk setiap hamba yang beriman. Kata beliau, "Afala akunu abadan syakuran?" Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ya, beliau adalah seorang hamba yang paling taat beribadah, hamba yang paling bersyukur. Bersama dengan itu Allah perintahkan kepada Nabi di dalam Al-Quran, "Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin." Bahkan hanya kepada Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau beribadah dan jadilah engkau sebagai orang-orang yang bersyukur. Diperintah untuk beribadah dan diperintah untuk bersyukur. Iya. Maka kalau kita cermati surah An-Ni'am, surah An-Nahl, di dalamnya disebutkan sejumlah nikmat-nikmat Allah kepada manusia, agar supaya mereka mengerti betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan agar supaya manusia mengetahui apa kewajiban di belakang nikmat tersebut. Bagi seorang yang diberi nikmat, ada kewajiban untuk mensyukurinya. Dan tahukah kita semua apa nikmat yang paling besar yang disebutkan di dalam surah ini? Iya. Di ayat yang kedua,
dari surah An-Nahl, di penyebutan nikmat yang pertama, Allah menyebutkan nikmatnya, yaitu dengan diutusnya para nabi dan para rasul untuk menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Allah berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Allah menurunkan para malaikat birruhi min amri, dengan membawa ruh dari perintahnya. Ini membawa perintah kenabian untuk diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari nabi yang terpilih. Jadi perintah Allah diberikan kepada para nabi. Apa perintahnya? Agar supaya para nabi menyerukan, memperingatkan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah. Maka hendaknya kalian semua bertakwa kepada-Ku. Ini nikmat yang paling pertama yang disebutkan di dalam surah ini. Nikmat tauhid. Nikmat tauhid. Dan di dalam surah ini pula ditekankan kembali nikmat diutusnya para nabi dan rasul dengan tauhid ini. Di ayat yang ke-36 dari surah An-Nahl, Allah berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya rasul ini menyerukan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan jauhilah taghut, jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Ini penekanan yang kedua di dalam surah. Dan penekanan yang ketiga di dalam surah, Allah Subhanahu wa ta'ala lagi-lagi menyebutkan kehidupan yang indah, kehidupan yang sejati bagi siapa yang mentauhidkannya, beriman kepadanya dengan sebenar-benar keimanan. Allah berfirman, "Man 'amila salihan," masih di dalam surah An-Nahl, surah An-Ni'am, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, lagi-lagi disyaratkan keimanan, disyaratkan tauhid. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam meraih keutamaan Allah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam menjadi hamba-hamba Allah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, disyaratkan dan dia adalah seorang yang beriman, syarat tauhid. Allah memberikan jaminannya, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang paling baik. Kalimat thayyibah silakan diterjemahkan yang paling baik. Ingin diterjemahkan yang paling indah juga, terdapat kandungan di dalamnya. Ingin diterjemah kehidupan yang paling bahagia, memang itu adalah hakikat dari kehidupan seorang hamba yang bertauhid. Pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan nanti saya akan terangkan dari pokok-pokok dan dasar-dasar utama dakwah tauhid ini adalah dakwah yang menyeru manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia mempunyai jiwa yang sangat bahagia, sangat bebas. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menekannya. Iya. Ini adalah jiwa hamba-hamba yang bertauhid. Hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini di surah An-Nahl. Dan dijelaskan bahawa tauhid adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar. Dan juga telah kita terangkan dari ayat bahawa dakwah para nabi dan para rasul
Mereka semuanya bersepakat bahwa yang diserukan hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyembah kepada selain Allah, maka itu adalah sembahan yang batil. Penyembahan yang batil. Iya. Demikian penekanan di dalam ayat ini, di dalam surah An-Nahl, dan penekanan bahwa dakwah para nabi dan para rasul semuanya adalah tauhid, ini diterangkan di dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya di surah Al-Anbiya, di penjelasan tentang kisah-kisah para nabi. Iya. Penjelasan kisah para nabi. Dan dibalui di dalam surah Al-Anbiya dirinci bagaimana dakwah para nabi itu bermula disebutkan Nabi Musa, kemudian disebut Nabi Harun, kemudian disebut Nabi Ibrahim dan kisahnya agak panjang. Kemudian disebut Nabi Lot, kemudian disebutkan keturunan Nabi Ibrahim, kemudian disebut Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kemudian disebut juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian disebut pula Nabi Ayub. Ya. Kemudian disebut 3 orang Nabi dan disebut Nabi Yunus. Kemudian disebut Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan ditutup dengan penyebutan Nabi Isa alaihi salam. Kemudian diperingatkan kepada umat kita ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua penekanan di dalam surah ini adalah penekanan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pokok diutusnya para nabi dan para rasul. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang pun dari Rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada Rasul itu agar supaya menyerukan kepada kaumnya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah, maka beribadalah kalian hanya kepadaku. Beribadalah kalian hanya kepadaku. Iya. Dan di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah diutusnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa tauhid itu adalah awal dakwah yang hendaknya disuruhkan kepada manusia. Itu adalah awal dakwah yang hendaknya disuruhkan kepada manusia. Iya. Beliau berkata, "Innaka taqdimu ala qaumin min ahli kitab. Falyakun awwal ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad akan mendatangi satu kaum. Atau sungguhnya engkau wahai Mu'adz, beliau diutus oleh Rasulullah, sungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum. Mereka ini adalah ahlul kitab. Beliau diperintah untuk bersiap-siap menghadapi ahlul kitab, dan Nabi tekankan, dan ini yang menjadi pokok landasan untuk seluruh para dai, agar supaya dakwah mereka dianggap sebagai dakwah yang benar, mengikuti dakwah para nabi dan para rasul. Apa awal perintah Nabi? "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi." Hendaknya awal yang engkau dakwakan kepada mereka bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ini adalah awal dakwah yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menegakkan kalimat tauhid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka yang tidak mengucapkan syahadat, tidak menegakkan salat dan tidak mengeluarkan zakat. Kata beliau dalam hadis yang mutawatir, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat." Saya diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan bersyahadat tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan supaya mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Iya. Kata beliau, "Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam."
Apabila mereka telah melakukan hal ini, maka telah terjagalah darah-darah mereka, terjagalah kehormatan mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan hak keislaman. Kecuali dengan hak keislaman. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tauhid ini pula adalah akhir yang harusnya diucapkan oleh manusia agar supaya ia berbahagia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Semuanya adalah dengan tauhid. Perhatikan betapa pentingnya tauhid ini. Dia adalah awal kewajiban, akhir dan kewajiban, hal yang mewarnai kewajiban-kewajiban syariat, dan hal yang membenarkan segala ibadah yang dilakukan oleh hamba. Tanpa tauhid tidak akan benar ibadah yang dia tegakkan. Tidak akan syah sebuah salat tidak disertai dengan tauhid. Tidak akan diterima sebuah zakat yang dikeluarkan tidak disertai dengan tauhid. Tidak akan diterima puasa seorang hamba tidak disertai dengan tauhid. Tidak akan diterima haji, umrah seorang hamba kecuali apabila dibangun di atas tauhid. Maka tauhid adalah pokok segala perkara. Dia adalah pokok segala perkara. Dan tauhid ini adalah hal yang mengokohkan kehidupan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Inilah yang membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang sejati. Ia tegar di dalam menghadapi kehidupannya di tengah berbagai ujian dan cobaan. Ia tegar di dalam mengarungi samudera kehidupan. Walaupun banyak badai yang menghantam di dalam kehidupannya, tapi seorang hamba yang bertauhid, Allah berikan kepadanya as-sabat. Allah berikan kepadanya kekokohan yang menjadi bekal untuknya di dalam kehidupannya, di kehidupan di dunia dan di kehidupan di akhirat. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surah Ibrahim, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang yang beriman. Perhatikan, disebut dengan keimanan, sebab keimanan adalah lambang tauhid. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman, disebutkan dengan kekokohan untuk mereka. Orang-orang yang beriman ini bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh. Ya, di banyak penafsiran ulama yaitu dengan ucapan la ilaha illallah. Dikokohkan dia mengucapkannya ketika menghadapi sakaratul maut. Dikokohkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ketika dia menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya dengan pertanyaan yang sangat dahsyat. Iya, siapa yang menyaksikan keadaan mereka berdua akan membuat orang-orang yang tidak kokoh di atas tauhid bergetar. Dan tidak mungkin dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat ini kecuali kalau dibangun di atas tauhid yang benar. Munkar dan Nakir bertanya 3 pertanyaan yang semua dari kita menghafal. Ya. Pertanyaannya dan menghafal jawabannya. Mungkin dari awal sekolah di TK, ya, sudah mengetahui man rabbuk, siapakah Rabbmu yang kamu ibadahi. Man nabiyuk, siapakah nabimu. Wa ma dinuk, dan apa agamamu. Tapi yang menjadi masalah, mampukah kita menjawabnya di depan Munkar dan Nakir? Itu menjadi masalah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Al-Bara' bin Azib disebutkan, wa ammal munafiq, adapun seorang munafik. Dalam sebuah riwayat, wa ammal fajir, adapun seorang yang fajir bergelimang dosa. Dalam sebuah riwayat, wa ammal kafir, adapun seorang yang kafir. Kalau dia ditanya oleh Munkar dan Nakir, apa jawaban mereka? Ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu.
Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu. Saya juga ikut mengucapkannya. Ya. Jadi masalah jawaban, ada jawaban yang dia dengar. Ya. Dan ini sama kedudukannya orang yang di masjid kalau ditanya man rabbuk. Ya. Itu pertanyaan dia hafal. Tidak diyakini, walaupun tidak diyakini dia hafal, bisa dia jawab. Tapi di akhirat, di alam kubur, dia tidak akan mampu menjawabnya kecuali bagi orang yang benar-benar bertauhid dan meyakininya. Iya. Perhatikan jawabannya. Ha la adil. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya hanya mendengar. Saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga ikut mengucapkannya. Kalimat ini tidak memberi manfaat baginya. Tidak memberi manfaat baginya tatkala ia mengucapkannya, hanya sekedar ikut-ikutan. Dan ini bukan sifat seorang hamba yang bertauhid. Adapun seorang mukmin disebutkan dalam riwayat, dia adalah seorang mukmin. Perhatikan makna keimanan. Tatkala ia ditanya, "Man rabbuk?" Dia jawab dengan sangat tegarnya, "Ya Rabbi Allah." Dibangun di atas keyakinan. Dan itu yang biasa dia lafazkan, dia ucapkan, dia tegaskan di dalam kehidupan dunianya. Karena itu Allah kokohkan untuknya di kehidupan akhiratnya, di alam kubur, dan kelak ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini perbedaan antara orang yang bertauhid dan tidak bertauhid. Memberikan pengaruh, kekokohan, keteguhan di kehidupan dunia, di kehidupan akhirat, di alam kubur, dan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang ketika dia berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus memberikan jawaban tentang hal ini. Allah berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Tatkala Allah memanggil mereka, berteriak kepada mereka, bagaimana kalian menjawab dakwah para nabi dan para rasul? Ini pertanyaan harus dijawab oleh setiap hamba, setiap muslim dan muslimat. Ya, bahkan setiap manusia yang hidup di atas muka bumi harus menjawab pertanyaan ini. Dan dia adalah pertanyaan yang harus dijawab kelak di kemudian hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-Rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada antara dia dan antara Allah siapapun yang menerjemahnya. Iya. Dia harus mempertanggungjawabkannya secara langsung. Karena itulah seorang hamba hendaknya menyadari bahwa tauhid sangatlah penting di dalam kehidupannya. Suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupannya. Kapan seorang itu kokoh di atas tauhid di kehidupan dunia, maka ini adalah jaminan untuknya dikokohkan di kehidupan dunianya, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Kemudian dari keutamaan tauhid ini, siapa yang bertauhid dengan tauhid yang benar, maka Allah akan memberikan keamanan kepadanya. Dia akan selalu dijaga di atas hidayah dan petunjuk. Akan selalu dijaga di atas hidayah dan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Perhatikan lambang tauhid. Orang-orang yang beriman, dan ia tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Syirik di sini disebut dengan kata buluk, dengan kata kezaliman. Karena di ayat yang lain Allah firman, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Iya, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Itu penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan artinya bahwa tauhid itu hanya dibahayakan oleh syirik saja. Dosa dan maksiat tidak membahayakan tauhid. Tidak.
dosa dan maksiat juga ada membahayakan tauhid. Hanya saja berbeda di dalam bentuk pembahayaannya. Bentuk pembahayaannya. Karena siapa yang kokoh di atas tauhid, menegakkan tauhid, berarti itu artinya dia menegakkan dasar yang merupakan syarat keabsahan tauhidnya, dan dia menegakkan hal yang menyempurnakan tauhidnya. Dan siapa yang bertentangan dengan makna tauhid, maka ada dua kemungkinan yang dia lakukan. Apakah dia melakukan perkara yang bisa membatalkan tauhidnya, atau dia melakukan perkara yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Dan kesempurnaan tauhid ada dua macam. Ada kesempurnaan tauhid yang wajib, dan ada kesempurnaan tauhid yang sunnah. Ada kesempurnaan tauhid yang sunnah. Ini saya jelaskan pembagian ini secara global, walaupun rinciannya sangat mendalam dan diuraikan panjang lebar di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana tauhid itu, apa yang merupakan dasar tauhid, yang merupakan syarat syahnya tauhid seorang hamba, dan apa yang merupakan pelengkap tauhid, penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid ini ada dua macam. Ada penyempurna yang wajib, dan ada penyempurna yang sunnah. Seorang hamba semakin dia sempurna di dalam tauhidnya, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seorang itu sempurna tauhidnya, maka kebaikan-kebaikan bagi ahli tauhid dia pasti yang paling dahulu di depan untuk mendapatkannya. Iya, di antara kebaikan bagi orang yang bertauhid, Allah firman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan. Ulaika lahumul aman. Mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun. Dan mereka inilah yang selalu berada di atas hidayah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan besarnya nikmat dan keutamaan. Allah jamin keamanan bagi orang-orang yang beriman. Dan keamanan ini, keamanan yang mencakup banyak hal. Keamanan pada dirinya, dia akan tentram dan aman pada dirinya. Keamanan di tengah keluarganya, keamanan di tengah masyarakatnya. Dan bagi umat manusia yang menegakkannya, maka akan tercipta keamanan di negeri dan tempat tinggal mereka. Keamanan ini didapatkan dengan keimanan, dengan tauhid. Iya, dengan tauhid. Kemudian keamanan ini bukan hanya keamanan di dunia saja. Dia adalah keamanan di dunia dan di akhirat. Sebab di akhirat kelak seorang hamba perlu kepada keamanan lebih besar daripada keperluannya untuk keamanan di dunia. Iya. Karena siapa yang aman di kehidupan akhirat, maka dialah yang beruntung. Dialah yang beruntung. Siapa yang dengan tauhidnya ia dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang beruntung di akhirat. Sebab akhir kehidupan yang menentukan adalah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang kekal abadi. Dan di akhirat kelak hanya ada dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Ya. Dua golongan ini adalah semuanya bersumber dari hasil buah seseorang itu menerima tauhid atau tidak. Hanya ada dua golongan pada hari kiamat. Allah berfirman, "Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir." Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka yang menyala-nyala. Hanya ada dua golongan pada hari kiamat. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id." Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Hanya ada dua golongan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Kita tidak tahu pada hari kiamat kita dari golongan wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa bahagia, ataukah wajah yang suram, bermuram durja. Mereka yang menangis bahkan meraung-raung
karena akibat yang dia dapatkan di dalam neraka waliyadzubillah. Hanya ada dua golongan. Dan amalan seorang hamba di dunia arahnya hanya kepada dua hal. Dia mengarahkan dirinya kepada surga atau mengarahkan dirinya kepada neraka. Mengarahkan dirinya kepada hal yang membebaskan dari api neraka atau dengan amalannya dia jatuh ke dalam api neraka waliyadzubillah. Rasulullah telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau menegaskan, "Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap jiwa itu berusaha. Dia berusaha dalam kehidupan dunia ini. Faba'i'un nafsahu. Dia menjual dirinya. Iya, dia menjual dirinya. Ini keberadaan. Dan hakikat kehidupan. Semua dari kita usaha. Seorang yang melamun, ya, tidur saja kerjanya, itu adalah usaha dia, upaya dia. Semuanya ada hisabnya, ada pertanggungjawabannya. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, setiap dari kalian berusaha, dia menjual dirinya dengan usahanya. Maka ada yang dengan usahanya, famu'tiquha, dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang dengan usahanya, wa mubiquha, dia justru menghancurkan dirinya, jatuh ke dalam api neraka waliyadzubillah. Iya. Maka perhatikan, hanya ada dua golongan pada hari kiamat. Dan dua golongan ini yang menentukan seorang hamba masuk ke dalam golongan yang beruntung penduduk surga, itu adalah tauhidnya. Karena keamanan dijamin bagi siapa yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu dijaga di atas hidayah. Ini keutamaan yang lain bagi orang yang bertauhid. Dia dipelihara di atas hidayah. Diberi hidayah. Dibukakan untuknya jalan di dalam kehidupannya. Dibukakan untuknya jalan-jalan ketaatan. Dimudahkan untuknya jalan-jalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena kesungguhan mereka menjaga tauhid mereka, maka Allah memudahkan jalan-jalan itu untuknya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan membukakan, menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami itu. Maka dibukakan untuk mereka jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keutamaan orang yang bertauhid dan pentingnya tauhid ini, siapa yang ingin dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelaan itu hanya Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Hanya Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Pembelaan di dunia maupun pembelaan di akhirat. Karena itu orang yang bertauhid, iya, bagi mereka kehidupan sangat indah. Ucapan manusia terhadap mereka itu tidaklah membuat mereka goyah dengan kehidupan ini. Sebab namanya manusia yang hidup tidak ada lepas dari celaan manusia. Iya. Sebab manusia ini penuh dengan celaan. Dan dalam kehidupan banyak yang mempermasalahkan. Iya. Kata sebagian ulama, menghibur dirinya. Iya. Ma salimallahu min bariyatihi wa la nabiyyul huda fa kaifa ana. Allah Subhanahu wa taala yang penuh keagungan tidak pernah lepas dari celaan manusia. Ada yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, ada yang mengatakan Isa anak Maryam, ada yang mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, dan seterusnya. Allah tidak selamat dari ada manusia yang menyela. Demikian pula Nabi Muhammad tidak selamat. Ada yang mengatakan dia dukun, tukang sihir, orang yang membawa perkara baru dalam agama, membawa kedustaan terhadap leluhurnya, dan seterusnya. Ucapan dituduhkan kepada Nabi Muhammad. Ya, maka kata alim ini, bagaimana pula saya? Ya. Ini yang membuat mereka tegar di dalam kehidupannya. Suatu hari Imam Malik rahimahullah bertanya kepada murid-muridnya. Imam Malik berkata, "Mada yaqulun nasu fiyya?" Apa yang dikatakan oleh manusia tentang saya? Iya. Maka murid-muridnya menjawab bahwa di antara manusia ada yang memuji engkau. Sebab beliau adalah sosok dari alim ulama yang penuh dengan ketakwaan, rahimahullah, menyebarkan ilmu.
dan kebaikan di tengah manusia. Tentunya banyak manusia yang memuji beliau. Dan murid-muridnya berkata, dan di antara manusia ada yang mencela engkau. Iya. Orang yang setingkat Imam Malik rahimahullah, dan bagaimana diterimanya beliau oleh kaum muslimin di masa itu, juga masih ada yang mencela beliau. Dan tentunya ahlul bidah, ahlul batil tidak pernah diam terhadap siapa yang menyerukan kebenaran. Saya perhatikan keteguhan orang-orang yang bertauhid. Perhatikan bagaimana orang-orang yang punya ilmu tentang tauhid. Apa jawaban Imam Malik? Kata beliau, alhamdulillahilladzi lam yajma'akum ala dammi. Kata Imam Malik, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang tidak membuat mereka semua bersepakat mencela saya. Ya, kalau semuanya bersepakat mencela Imam Malik, itu baru musibah namanya. Kan begitu. Tapi kalau ada sebagian mencela dan sebagian memuji, itu biasa di dalam kehidupan. Itu biasa di dalam kehidupan. Iya. Baik. Maka perhatikan bagaimana manfaat dari tauhid ini. Memberikan pengaruh yang sangat indah di dalam kehidupan orang-orang yang salih. Di dalam kehidupan orang-orang yang salih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaannya untuk orang-orang yang bertauhid. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Ya, perhatikan pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan bahwa Allah membela orang-orang yang beriman. Dan di sini pembelaannya adalah pembelaan yang umum di dunia dan di akhirat. Tidak dibedakan. Karena itulah orang yang bertauhid, kehidupannya sangat indah. Tauhidnya ini selalu memberikan kebaikan untuknya. Tatkala ia jatuh ke dalam maksiat, maka tauhidnya ini mengingatkan dan meluruskan jalannya. Tatkala ia keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya akan menegurnya. Tatkala ia berada di masa sendiri, dikala ia ditimpa oleh musibah, dikala ia dihimpit oleh gundah gulana, ada tauhid yang mendampinginya, ada tauhid yang menghiburnya, ada tauhid yang membesarkan jiwanya. Sedemikian indah pembelaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertauhid ini. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan di kehidupan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innallaha la yansuru rusulana." Atau Allah firman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sesungguhnya kami, firman Allah, sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami, dan kami akan menolong orang-orang yang beriman. Dikhususkan orang-orang yang beriman ini dengan sifat keimanan, dengan sifat tauhidnya. Dikhususkan penyebutan untuk ditolong, diberikan pertolongan oleh Allah. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian, yaitu kehidupan akhirat. Di kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat banyak penyebutannya dalam Al-Quran. Dikatakan akhirat sebab dia adalah kehidupan yang terakhir. Dunia kehidupan yang awal. Akhirat adalah kehidupan yang terakhir. Dikatakan yaumul qiyamah sebab itu adalah hari kebangkitan. Dikatakan adalah al-haqqah sebab dia adalah hari yang telah dipastikan untuk dijalani oleh setiap hamba. Setiap yang hak akan dijelaskan yang mana yang hak, dan yang batil akan diterangkan yang mana yang batil. Dan hari kiamat disebut sebagai yaumut tanad. Hari manusia itu saling meraung, saling memanggil, meminta bantuan. Dan hari itu adalah disebut sebagai al-azifah. Dan banyak sekali penamaan-penamaan hari kiamat yang menunjukkan dahsyatnya, kengeriannya, dan hal-hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapinya. Di kehidupan hari kiamat ini, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pertolongannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari pentingnya tauhid di dalam kehidupan.
Siapa yang Allah ingin, siapa yang ingin kehidupannya dimudahkan oleh Allah, rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalannya adalah dengan ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sebab siapa yang mendidik dirinya di atas tauhid, barulah dia akan memahami apa hakikat dari kecukupan dan kekayaan itu. Iya, barulah dia bisa memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina an kasratil ard, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Iya. Apabila ia mengetahui bagaimana tauhid itu, dia masuk sedikit saja dalam rincian-rincian tauhid, dia akan menemukan betapa rezeki itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Dengan tauhid. Iya. Baik, saya akan memberikan contoh penjabaran supaya tergambar betapa indahnya dan pentingnya tauhid ini bagi siapa, bagi hamba yang ingin dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara global, secara umum, Allah menerangkan bahwa keimanan itu adalah sumber rezeki untuk hamba. Rezekinya di dunia dan rezekinya di akhirat. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila nama Allah disebut, bergetarlah hati mereka. Apabila ayat-ayat Allah dibacakan, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini sifat orang yang bertauhid. Iya. Tauhid itu semakin mengakar di dalam jiwa, maka semakin ia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Semakin ia mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang yang tidak bertauhid, Allah sifatkan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi." Mereka itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Tidak mengerti kadar kebesaran dan keagungan Allah dengan sebenar-benarnya. Iya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya, mereka bertambah keimanan. Ini jiwa orang yang bertauhid. Iya. Ayat-ayat Al-Quran itu adalah penyejuk hatinya. Hal yang selalu menyirami jiwanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka selalu bertawakal kepada Rabbnya. Disebutkan tawakal. Dan ini dari sifat orang-orang yang bertauhid. Dia hanya berserah diri, bergantung kepada Allah. Kemudian disebutkan sifat orang yang bertauhid, mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian diterangkan, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka inilah kaum mukminin dengan sebenar-benar keimanan. Orang yang bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Untuk mereka berbagi derajat yang tinggi, untuk mereka pengampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jabarkan tauhid ini, seorang tatkala memperindah tawakalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama turzaqut tayr." Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sungguh Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Ya. Perhatikan kehidupan burung ya. Ya. Dia tidak punya rumah tinggal menetap, bangunan yang ditetap. Ya, bangunan terbangun. Dia hanya punya sarang yang bisa dipindah di sana sini. Burung ini tidak ada perbendaharaan, tidak ada gudang makanannya. Ya. Burung juga saya kira tidak ada rekening di bank. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, di pagi hari dia keluar dalam keadaan perutnya kosong. Di sore hari pula dalam keadaan sudah penuh. Tiap hari dan dia masih hidup. Ya.
Bagaimana Allah memberikan kepadanya rezeki. Dan ini diberikan untuk hamba yang bertawakal. Dan tawakal adalah sifat khusus orang-orang yang bertauhid. Dan sifat khusus orang-orang yang bertauhid adalah ketakwaan. Dan Allah telah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan ini banyak sekali penjabarannya. Kalau kita lihat sifat-sifat orang yang bertauhid, ya. Dan bagaimana cabang-cabang tauhid itu akan tampak dengan sangat pasti betapa pentingnya tauhid di dalam kehidupan. Betapa pentingnya tauhid di dalam kehidupan. Iya. Dan tauhid ini adalah sebab kebaikan manusia, sebab kebaikan yang menjamin sebuah bangsa dan negara. Siapa yang ingin makmur di negerinya, hendaknya mereka mendakwakan tauhid, menyebarkan tauhid dan menegakkan tauhid di tengah kehidupan mereka. Karena Allah yang memberikan janjinya untuk orang-orang yang bertauhid. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Andai kata penduduk negeri mereka beriman dan bertakwa, sebut keimanan, dan itulah tauhid. Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya. Dari langit dan bumi Allah jamin. Akan tetapi mereka mendustakan. Ya. Maka di sini penting sekali kita memahami apa itu tauhid, rincian-rinciannya, dasar-dasar yang membenarkan tauhid seseorang. Saya tadi sebutkan, ada syarat-syarat sehingga tauhid seseorang itu dikatakan benar. Ada hal-hal yang merupakan penyempurna tauhid. Dan penyempurna tauhid ini ada sifatnya wajib, ada sifatnya sunnah. Ini perlu dipelajari. Ya. Bukan hanya sekedar seorang mengenal tauhid, Masya Allah. Hal yang sangat penting, sangat urgen di dalam kehidupan. Tapi dia tidak ada upaya untuk memperbaiki tauhidnya. Iya. Selain daripada itu ada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Karena itu dikatakan dalam ayat walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Bentuk pendustaan itu beraneka ragam. Ada pendustaan dengan lisan, ada pendustaan dengan perbuatan. Iya. Dengan sikap. Dan seorang harus mengukur dirinya di atas hal ini. Maka dikata penduduk negeri beriman dan bertakwa akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan. Maka kami pun menyiksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Baik, sudah mendekati waktu zuhur. Ya, kita tadi sedikit terlambat ya karena ada halangan di jalan. Insyaallah habis itu saya lanjutkan sedikit materi berkaitan dengan tauhid ini. Setelah itu kita akan pindah ke materi yang kedua insyaallah taala. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.